ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pemirsa dan penuntut ilmu dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita bisa bertemu dan bisa duduk dalam majelis ini, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala, majelis yang mendatangkan ketenangan, majelis yang dikucurkan rahmat Allah, majelis yang mendapatkan doa terbaik dari makhluk terbaik, para malaikat Allah Azza wa Jalla yang selalu mendoakan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, serta yang lebih dari itu semua, sanjungan dan pujian dari Khalik Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang duduk di dalam majlis seperti ini. Semoga Allah mudahkan kita dan mudahkan seluruh orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk bisa duduk di dalam majlis seperti ini di masa-masa yang akan datangnya. Alhamdulillah, kita kembali dibukakan Allah jalan untuk bisa belajar malam ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta, qudwah hasanah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, kecuali hari itu yang datang kepada Allah dengan penuh keimanan, yang jauh dari kesyirikan, yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, yang jauh dari kesombongan dan pembangkangan. Malam ini kita bersama surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat atau surat yang ke-98 dengan jumlah ayat 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah ini. Surat Al-Bayyinah ya tergolong pembahasannya tentang kondisi orang-orang yang disebutkan oleh Allah tentang umat-umat terdahulu, perpecahan yang terjadi. Kemudian nama dari surah Al-Bayyinah ini disebut juga oleh para ulama dengan sebutan surat Al-Qayyimah, ya, yang lurus. Surat Lam Yakun disebut juga dengan surat ya Ahlul Kitab, disebut juga dengan surat Al-Infikar. Inilah beberapa sebutan oleh para ulama ya yang melekat pada surat Al-Bayyinah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina muwakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, bahwa orang-orang kafir dari ahlul kitab, ay minal yahudi wan nasara. Maksud daripada ahlul kitab di dalam surat ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, al-yahud wan nasara. Ya. Yang kedua, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin
min sairi asnafil umam. Orang musyrikin dari seluruh bentuk atau jenis-jenis kesyirikan dari manapun asal mereka. Munfakkina ay an kufrihim wa dhalalihim, di mana mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Mereka tidak meninggalkan kesesatan mereka, alladhi hum alaihi. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di, makna munfakkin di sini adalah al-kufrihim wa dhalalihim. Dan inilah yang menyebabkan mereka ini berada tidak mendapatkan hidayah, karena mereka tidak akan meninggalkan kesesatan mereka dan kekufuran mereka. Alladhi hum alaihi ay la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim la yaziduhum mururul awqati illa kufra. Tidak ada hari-hari yang mereka lewatkan kecuali kekufuran. Di mereka sendiri yang menyebutkan itu, bahwa mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, ya, kesesatan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang al-bayyinah. Apa maksud al-bayyinah? Awil wadihah, sampai ada keterangan yang jelas. Nah, ini mereka dalam ucapannya, kami tidak akan tinggalkan kekufuran ini. Dan mereka subhanallah tahu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab. Mereka tahu, termaktub dalam kitab suci mereka, akan datang seorang nabi di akhir zaman. Bahkan tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh ahlul kitab, oleh ahli ilmunya, dan tahu mereka itu tentang kejadian itu. Dan bahkan subhanallah mereka ucapkan di sini hatta ta'tiyahumul bayyinah awil wadihah wal burhan as-sati' thumma fussirat tilkal bayyinah faqal. Apa al-bayyinah yang mereka maksud? Nah, ini dia. Apa yang mereka maksud itu? Rasulun minallah, sampai ada seorang rasul utusan Allah, ya kan? Rasul ay arsalahu Allahu yad'u an-nasa ilal haq, sampai nanti ada seorang rasul yang menyeru kepada kebenaran, yang mengajak kepada keimanan, sampai ada rasul yang betul-betul menyeru kepada al-haq. Wa unzila alaihi kitab yatluhu, dan diturunkan kepadanya kitab yang dia baca. Rasulun minallah, sampai ada rasul dari Allah, yatlu ay yatlu liyu'alliman nas al-hikmah wa yuzakkihim. Ada seorang rasul yang mengajarkan manusia hikmah, mensucikan mereka, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, sampai ada rasul yang mengajak manusia, ya, mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada cahaya. Ini kata mereka, kami tidak akan meninggalkan, ya, agama kami ini sampai ada seorang rasul yatlu suhufan mutahharah, sampai dia akan membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang suci. Maksud suhufan mutahharah apa maksudnya? Al-Qur'anul Karim. Nah, adalah suhufan mutahharah ay mahfuzah min qurbanis syayatin la yamassuha illa al-mutahharun lianna a'la ma yakunu minal kalam. Tapi kenyataannya setelah diturunkan Allah wahyu, apakah mereka beriman? Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka tetap di jalan kekufuran mereka. Mereka tetap berada di dalam kesesatan mereka. Makanya Al-Quran adalah cahaya, ikhwafillah. Maka cahaya ini harus dijemput, harus dipelajari. Cahaya ini tidak bisa kalau tidak dipelajari. Cahaya ini akan memberikan manfaat kalau kita mendekat. Kalau hanya cahaya ini menjadi bahan pajangan, ya kan? Atau hanya sekadar bahan kebanggaan, kitab suci kita Al-Quran, tapi tidak ditadaburi, tapi tidak dipelajari, tidak dipahami, manfaatnya bagi kita nggak ada manfaatnya. Maka Al-Quran adalah untuk menerangi, bahkan ya
adalah menyembuhkan, syifa. Kata-kata syifa, misalnya kita tahu nih, syafa'akallah, itu kan semoga Allah sembuhkan. Al-Quran menyembuhkan dari segala bentuk penyakit. Kegundahan kita, kegalauan kita, penyakit hati kita, abadnya adalah yang menyembuhkan itu semua adalah Al-Quranul Karim. Maka itu kita harus mempelajarinya, kita harus mentadabburinya. Kalau hanya Al-Quran sebagai kebanggaan atau hanya pajangan di dinding-dinding rumah, atau misalnya di kamarnya, atau di kantornya, atau di mobilnya, maka tidak akan memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Alkitab mengatakan sampai datang seorang Rasul yang akan membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Ini bukti kalau mereka tahu kalau Muhammad itu, Nabi itu akan datang dan akan diturunkan padanya wahyu Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan mereka mengatakan fiha, di sini disebutkan fiha, di dalam suhuf tersebut kutubun qayyimah. Kutub al-qayyimah ay akhbar sadiqah. Di dalam Al-Quran itu ada berita-berita yang benar, berita yang benar, ya. Wa awamir adilah tahdi ilal haq. Ada perintah-perintah yang adil, perintah-perintah yang mudah, yang menunjukkan, membimbing kepada al-haq wa ila siratim mustaqim. Dan di dalam Al-Quran itu ada jalan yang lurus untuk diikuti. Dan itulah Al-Quran ikhwafillah. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan dengan penekanan zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Nah, la raiba fihi. Lalu Allah sebutkan Al-Quran yang la raiba fihi ini, siapakah orang atau apakah fungsinya? Hudan. Bagi siapa hudan ini? Lil muttaqin. Maka Al-Quran itu akan bisa diambil manfaatnya hanya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukminin yang mengambil ibrah dari Al-Quran ini. Maka ambillah pelajarannya. Jangan hanya kita jadikan sebagai kebanggaan yang tanpa kita pelajari isi dan kandungannya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, fa idza ja'atuhum hazihil bayyinah, apabila datang kepada mereka dalil yang jelas ini, fahina idzin, pada saat itu apa yang terjadi? Yatabayyanu talibul haq, akan jelaslah siapa yang akan mencari kebenaran. Ya kan? Kalau semua orang bisa ngaku ya kan dia beriman, tapi akan dibuktikan keimanannya itu ucapannya itu dengan perbuatan. Semua orang bisa mengaku kami tidak akan meninggalkan agama ini sampai datang bukti nyata. Nah, sekarang datang kepada mereka bukti nyata. Di sini Sa'di mengatakan fa ina idzin yatabayyan talibul haqq. Seakan terlihat siapa yang mencari kebenaran. Akan nampak yang mencari kebenaran. Mimman laisa lahu maqsad fi talabi, dari orang yang tidak punya tujuan mencari kebaikan itu. Fayahlik man halaka an bayyinah, maka hancurlah orang-orang yang tidak mengambil kebaikan itu yang datang setelah mereka minta. Wa yahya man hayya an bayyinah, maka akan hiduplah orang-orang yang mencari. Hancur binasa orang yang tidak mengambilnya, dan akan hidup bahagia orang yang mengambilnya. Jelas ya? Maka kita ini akan selalu berada pada kondisi ini. Orang musyrikin di saat tiba al-bayyinah, ahlul kitab, mereka tidak mau. Makanya dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam skala kehidupan kita, walladzina jahadu fina, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, yang bersungguh-sungguh di atas jalan kebaikan ini, Allah berikan kepadanya petunjuk.
Jadi yang mencari al-haq Pak dapat. Tetapi mencari kekurangan agama ini tidak akan dia dapatkan ya petunjuk itu. Ya, hanya sebagai pakaian, ya belajar hanya sebagai pakaian ini tidak akan mendapatkan. Oleh itu khafillah, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran butuh azam, butuh kesungguhan, butuh mujahadah untuk ya berada di atas jalan yang mulia ini. Ya butuh kesungguhan kita. Seperti mana ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bahwa orang-orang ahlul kitab tidaklah mereka ini terpecah melainkan setelah datangnya al-bayyinah ini, bukti yang nyata ini, barulah terpecah mereka. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ya tujib li ahli al-istima' wal ittifaq walakinnahum liradiatihim lam yazidhumul huda illa dhalalah. Tapi karena ya pikiran mereka, kehinaan mereka dan kerendahan mereka, mereka tidak menambahkan petunjuk melainkan kesesatan yang mereka dapat. Walal basira illa ama. Ya, tidak bisa melihat dengan mata hati yang baik yang jelas kecuali kebutaan. Ma'annal kutub kullaha ja'at bi aslin wahid wa dinin wahid. Bayangkan Taurat diturunkan, Injil diturunkan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah semua bukti-bukti nyata itu ya, tidaklah menambahkan iman pada diri mereka kecuali kesesatan. Jangan sampai Pak kita belajar tidak menambahkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita duduk terus di majelis ilmu tapi tidak menambah semangat kita untuk berbuat, beramal, tidak semakin ingat akan akhirat. Jangan. Sehingga ada pengaruh dalam belajar kita. Enggak ada pengaruh. Yang kita inginkan kita belajar, bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah, dan semangat kita untuk beramal kepada Allah, dan semangat untuk berbekal yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah daripada ya ilmu yang kita pelajari ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka perpecahan itu terjadi setelah datangnya al-bayyinah ini ya. Maka hari ini umat Islam kenapa berpecah? Kenapa tidak bersatu? Karena amalannya tidak bersesuaian dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan amalannya para sahabat. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya kalau umat ini berada di atas pemahaman yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, insyaallah kita akan sangat mudah bersatu. Karena itu menjadi jaminan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah seharusnya kita belajar dan terus kita belajar agar kita bisa bersatu di atas agama ini, karena ya berada di atas panduan yang benar dan kokoh dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan beberapa perintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, yaitu wa ma umiru ay fi sa'ir syara'i, tidaklah diperintahkan kata Allah di seluruh syariat, di seluruh perintah-perintah agama, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di sini ada pesan. Apa pesannya? Qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajhu Allah tabaraka wa ta'ala wa talaba az-zulfa ladayhi.
Di sinilah dasar kita beramal. Apa dasar kita beramal? Adalah mengikhlaskan seluruh ketaatan kita, mengikhlaskan seluruh amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, lillah azza wa jalla. Maka inilah amalan yang berkualitas itu. Amalan yang kokoh itu amalan yang berada di atas standar Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskan seluruh ibadah kita, yang nampak maupun yang tidak. Ikhlaskan seluruh ucapan kita, ikhlaskan seluruh perbuatan-perbuatan kita lillahi azza wa jalla. Hanya ingin dipuji Allah, hanya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita tidak dipuji orang atas perbuatan kita, asal Allah Subhanahu wa taala menerima dan memandangnya. Maka kita jangan tumbang ketika kita dicela atau tidak disanjung orang. Jangan pula kita melayang di saat kita disanjung orang. Apalah artinya ucapan manusia kepada kita kalau Allah tidak suka dengan kebanggaan yang ada dalam hati kita? Tidak ada gunanya. Yang kita cari apa? Keikhlasan. Yang kita cari adalah kebaikan dari sisi mana? Dari sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita tabung-tabung tiap hari, beramal, berbuat baik agar kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang sahabat mengatakan, kalaulah seandainya saya tahu ada satu amal saya diterima oleh Allah, sudah, kalau Allah cabut nyawa saya, enggak ada masalah. Bayangkan, begitu berharganya kalau amal itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amal saja. Kalau saya tahu, tidak salah Umar bin Khattab mengatakan itu, kalau hanya satu kebaikan saja diterima Allah, sudah, saya meninggal tidak ada masalah. Maka oleh karena itu Allah, inilah syariat yang pertama di mana kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh ibadah kita ini mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, wa yuqimus shalah. Ini syariat untuk kita mendirikan salat. Wa yuqimus shalah. Iqamatus shalah ikhwafillah itu bukan berarti hanya sekedar mengerjakan. Bukan hanya sekedar kita hadir di masjid, salat, kemudian pulang. Tapi iqamatus shalah maknanya di mana kita menjaga waktunya. Yang kedua, menjaga kita berjamaah di rumah Allah. Kemudian kita berusaha khusyuk di dalam ibadah salat kita, dan kita berusaha adalah untuk mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Liya'budallaha mukhlishina lahu din ay li fadliha wa sharafiha wa kauniha al-ibadatain allatain man qama bihima qama bi jami'i syara'id din. Ikhwafillah, bahwa salat bukan sekedar kita hanya melakukan, menggugurkan kewajiban, tapi kita sadar betul bahwa salat adalah tiangnya agama ini. Barang siapa yang menegakkan salatnya, maka berarti dia menegakkan agamanya. Adakah yang lebih berharga dari seorang mukmin daripada agamanya? Tidak ada. Karena itulah kebanggaan kita. Itulah kunci kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Maka orang yang beragama dengan baik, dan apalagi dia mendirikan ibadahnya, perintahnya, di antara perintahnya salatnya, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang ketiga, Allah katakan wa yu'tuz zakat, yaitu membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan wa dzalika, dan demikian itu agama yang lurus, yaitu agama yang lurus di sini maksudnya adalah wa dzalika anna tauhid wal ikhlas
Fid din huma dinul qayyimah, ad-dinul mustaqim, agama yang lurus, al-musil ila jannatin na'im. Ya, kalau ingin kita mendapatkan ya surga Allah Azza wa Jalla, pegang syariatnya. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, pegang agamanya. Wa ma siwahu faturukun musila ila jahim. Selain jalan ini adalah jalan yang mengantarkan ke neraka jahanam. Kalau ingin masuk kepada surga Allah Jannatul Na'im, maka tidak ada kecuali melakukan, pertama, ikhlaskan ibadah kita kepada Allah, menjauhkan kesyirikan dalam ibadah kita kepadanya. Yang kedua, dirikan salat kita, kemudian bayar zakat. Tunaikan itu. Tunaikan kewajiban kita sebagai mukmin. Tunaikan apa yang Allah perintahkan di dalam agama yang mulia ini. Maka subhanallah, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali simpul-simpul kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini, simpul kebaikan itu adalah menjaga keikhlasan, menjaga niat kita, ibadah kita lillah azza wa jalla. Simpul yang kedua adalah melakukan salat, dan simpul ketiga adalah membayar zakat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis manusia di muka bumi ini. Yang pertama, orang-orang yang disebut dengan syarrul bariyah. Ya, siapa mereka? Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, ya, wal musyrikin, dan dari orang musyrik, fi nari jahannam khalidina. Ya, ditegaskan oleh Allah, orang-orang ahlul kitab, orang kafir ahlul kitab dan orang musyrikin, tempat mereka itu neraka jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Alhamdulillah. Kita dijadikan Allah seorang mukmin. Yani nikmat yang tidak bisa ditandingi dengan, tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan. Karena kita insyaallah selamat dari sebutan syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk, ya, sejahat-jahat makhluk. Mereka adalah orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Tempat mereka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Maka ikhwafillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman. Makanya orang kafir, baik itu ahlul kitab dari bangsa Yahudi dan Nasrani, tegas itu, tempat mereka itu adalah neraka jahanam, dan tidak boleh ragu kita. Makanya di antara nawaqidul Islam, pembatal keislaman seseorang, apa? Ada 10 pembatal keislaman. Disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembatal keislaman itu ada 10. Yang pertama apa? Asyirku billah, syirik kepada. Yang kedua, man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahu. Termasuklah pembatal Islam itu apa? Tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan ya kekafiran mereka, itu pembatal keislaman. Maka jelas di sini Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tidak boleh kita ragu. Kalau ada ya ungkapan-ungkapan, karena zaman ini banyak sekali kalimat-kalimat yang buat orang ragu, ya kan? Mengajak orang kepada penyatuan agama. Ya, semua agama sama. Ya kan? Semuanya menuju Allah, tapi caranya berbeda-beda. Orang Nasrani dengan cara mereka pula menghadap Allah, ibadah mereka. Orang Yahudi dengan cara mereka.
Maka kalimat ini tidak bisa kita benarkan. Karena mereka ini sudah disebutkan oleh Nabi kita SAW, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin yasma'u bi wa lam yu'min." Ya. Fahuwa finnar. Tidak ada dari bangsa Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak beriman, maka mati dalam keadaan masuk neraka, kafir dalam masuk neraka. Jadi tidak boleh ragu ya tentang kekufuran mereka. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa agama ini sama, tidak sama. Kalaupun dia ngotot, biarkan dia ngotot. Tak perlu kita ngotot. Karena jelas Al-Quran mengatakan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa kita ini berbeda. Ya, walaupun memang hukum asalnya Yahudi Nasrani itu memang agama samawi, betul pada masanya. Di saat Nabi Isa diturunkan, beriman dia dengan Injil dan kepada Nabi Musa, ke Nabi Isa, mati dalam syariat Nabi Isa. Ya, Allah yang Maha mengetahui. Semoga Allah masukkan dia ke dalam surga. Begitu juga dengan orang Yahudi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam dia beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan dan dia mati dalam itu. Kita berharap Allah SWT juga masukkan mereka ke dalam surga. Maka itu ikhwafillah rahimahullah, ya, umat ini dijadikan umat yang di akhir zaman, tapi kemuliaannya tidak dibatasi oleh zaman. Umat ini kemuliaannya luar biasa. Umat terakhir di dunia, tapi umat pertama yang paling pertama masuk surga. Umat terakhir, tapi insya Allah umat yang paling banyak pengikutnya. Umat terakhir, tapi umat yang ditunggu oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di pintu surga. Umat terakhir, tapi umat yang mendapatkan doa dari Nabi-Nya, ya, agar Allah selamatkan umatnya. Nabi-nabi sebelumnya ketika mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, semua mereka mengatakan nafsi, nafsi. Mereka sendiri merasa tidak sanggup, diri mereka sendiri tidak merasa selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nafsi, nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan umatnya baik ketika dia hidup maupun ya di saat nanti di padang mahsyar, di saat semua orang datang menghadap, ya, mengharap supaya Allah putuskan seluruh keputusannya di padang mahsyar nanti. Karena di padang mahsyar itu bukan sebentar, waktunya panjang, panas, terik matahari. Ada orang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut. Ada orang yang tenggelam sampai ke pinggang. Ada yang sampai ke dada, seleher. Maka ada orang ya yuljimuhu iljama, yang tenggelam oleh keringatnya, panas. Dan hari itu tidaklah ada naungan sedikit pun, kecuali itulah hadis-hadis yang sudah kita pahami bersama. Ya, sab'atun, ya, ada 7 golongan yudhillihullah fi dhilli yauma la zilla illa zill. 7 golongan yang mendapatkan naungan, ya kan? Kecuali ya pada hari yang tidak ada naungan. Mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan naungan itu. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil, ya, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas keimanan dan ketaatan ibadah kepada Allah, ya kan? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati seorang hamba mukmin yang selalu terpaut kepada masjid, kerinduannya untuk datang selalu ke masjid, datang ke masjid dan terus pulang, datang lagi di saat salat tiba. Tidak ada aktivitas yang kecuali ya circle-nya rumah, masjid dan tempat pekerjaannya. Ya. Inilah yang bisa kita harapkan nanti di hari yang sangat panas itu. Masing-masing akan ya menjauhkan dirinya dari keluarganya. Allah sebutkan kapan dalam ayat ini? Dalam ayat Allah SWT, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu manusia tidak mau bertemu dengan orang yang ia cintai, dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari anak dan istri. Inilah orang berharga dalam hidup kita, ya kan?
Siapa orang tua kita? Yang kita cintai, yang kita muliakan mereka. Dan daripada itu istri kita, anak-anak yang kita sayangi merupakan buah hati kita. Hari itu tidak sanggup kita hari itu, Pak, untuk nak berjumpa dengannya, untuk nak duduk-duduk di sampingnya bercerita. Ya, hari itu hari yang sangat dahsyat, di luar bayangan seseorang. Ya, hari yang sangat menyibukkan masing-masing seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka mereka inilah mereka ini adalah syarrul bariyah, itu makhluk yang jahat. Makhluk yang jahat adalah orang yang kufur kepada Allah. Ya, makhluk yang jahat, makhluk yang tidak tunduk kepada Allah, sementara dia hidup menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka setiap hari hidup dengan nikmat dan karunia Allah, tapi dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Hukum dunia saja. Kita bekerja dalam sebuah perusahaan, lembaga, perkantoran, tidak ikut aturan, tapi kita pengen gaji. Bisa? Tak bisa. Tapi Allah Maha membiarkan makhluknya. Kalau itu pilihan dia, maka Allah akan berikan balasan nanti di akhirat kelak. Lalu ayat yang ketujuh, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup beriman, karena iman perlu pembuktian. Buktinya apa? Amal. Kalau hanya lisan, semua orang bisa mengaku beriman, tapi bukti daripada iman adalah perbuatan. Wa amilus salihat. Sungguh sangat banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang Allah gandeng antara iman dan amal saleh. Ini menunjukkan kalau iman tidak hanya cukup dengan ucapan, tapi perlu pembuktian. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Maka di sini Allah sandingkan pula, setelah penyebutan orang-orang kafir, disebutkan pula orang-orang beriman, agar kita bisa merasakan keperbandingan antara kedua makhluk ini. Orang yang kafir disebut syarrul bariyah, sedangkan orang beriman disebut khairul bariyah. Orang terasa nilainya sesuatu kapan? Kalau sudah menemukan bandingan dari apa yang ia rasakan. Orang tahu nilai sehat kapan? Kalau sudah sakit. Taunya bernilai usia muda itu membanggakan kalau sudah tua, sudah enggak punya tenaga. Baru nak ngaji, baru nak datang, baru nak ini dan itu. Orang terasanya nikmat harta kalau sudah miskin. Itu dia. Dan orang tahunya nilai kehidupan kalau sudah. Itulah banyak ayat Allah sebutkan di dalam Al-Quran, betapa banyaknya penyesalan-penyesalan tentang orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka kita bersyukur, dan inilah salah satu cara Allah untuk memberikan kepada kita agar kita tahu dan paham betapa nikmatnya orang beriman, Pak. Jangankan subhanallah ya tentang yang lainnya. Kita lihat saja orang beriman kalau dia meninggal dunia, ya dimuliakan, dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Orang di luar Islam macam-macam. Ya, sebelum api neraka jahanam membakar, telah dibakar dulu di dunia. Nauzubillah, kita lihat beberapa agama di dunia, agama ardi ya, seperti Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya, mereka bakar bapaknya yang baru mati, mereka bakar ibunya yang baru meninggal dunia. Di hadapannya, di hadapan keluarganya dinyalakan api besar, lalu dimasukkan meleleh. Nauzubillah, kita tak kuat melihat dan tak mampu menatapnya. Tapi orang beriman diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agama yang
menghadirkan kasih sayang, agama yang menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Allah Ta'ala alam. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir dari Al-Kitab dan orang-orang musyrikin dengan sebutan syarrul bariyah. Kenapa demikian, ikhwafillah? Karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengerjakannya. Mereka mengetahui al-haq lalu mereka tinggalkan. Dan kemudian mereka rugi di dunia dan di akhirat. Jelas ya?
Kalau kita tidak ingin yang disebut oleh Allah orang-orang yang jahat atau orang-orang yang buruk, maka kalau kita sudah mengetahui kebenaran, maka lakukan, jangan ditinggalkan. Kalau tidak ingin kita merugi di dunia dan di akhirat kelak, maka ambil kebaikan-kebaikan itu lalu kerjakan. Ya. Yang dilihat oleh Allah adalah usaha, ya, ikhtiar seseorang dalam melakukan kebaikan dan amal saleh. Itu akan jadi Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan niat-niat yang lurus dan ikhlas karenanya. Nah, orang-orang beriman dan beramal saleh disebut oleh Allah khairul bariyah, ya, sebaik-baik makhluk, karena kata Syekh Sa'di rahimallahu taala adalah li'annahum arafu abadullah wa arafu, karena mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan kemudian mereka mengikutinya dengan ikhlas karena Allah, wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah, karena akhirnya mereka beruntung dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi, kalau ingin beruntung, sembahlah Allah. Kalau ingin selamat dan bahagia, menang di dunia dan akhirat, maka ya ikutilah kebenaran dan ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah, kunci kalau ingin menjadi orang yang beruntung, maka ikutlah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ingin orang merugi, maka dengan segala perintah Allah ditinggalkan. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana, ya, kita sendiri, apakah kita mengikuti perintah Allah atau tidak. Lalu kemudian tidak hanya disebut oleh Allah mereka orang-orang terbaik, orang-orang yang khairul bariyah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-8 jazaohum. Jazaohum di sini disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya, jazaohum 'inda rabbihim jannati 'adn. Nah, apa yang maksud dengan jaza di sini? Ai jannatu iqamah la dha'na fiha wala rahil wala talab li ghayati fawqiha. Tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak ada kelelahan, yang tidak ada, ya, kekurangan, dan tidak akan pernah meninggalkannya abadan abadal abid, selama-lamanya, kekal abadi di sana. Ya, hayatun bila maut, kehidupan yang tidak diakhiri dengan kematian. Di dunia kehidupan akan diakhiri dengan kematian, akan berakhir lambat laun, ya, syi'ta am abaita, suka atau tidak suka. Dalam kondisi apapun, kalau sudah datang janji itu, ya, maka kita, ya, akan bertemu dengan, berangkat menujunya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu khafiyatullah, dalam keadaan apapun kita mesti, ya, siap, dan kita berharap, ya, husnul khatimah, ya, kita berbuat baiklah, karena kata Nabi SAW, ya, sana'ul ma'ruf, berbuat baik itu taqi masari as-su, akan menjaga kita dari, ya, kesudahan yang buruk, atau dari keadaan-keadaan yang menimpa, keadaan buruk yang menimpa. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, apa saja kebaikan itu, maka lakukan. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Kebaikan itu kadang-kadang akan menjaga kita dari kesudahan-kesudahan yang buruk, ya, atau keburukan-keburukan yang menimpa diri. Maka itu ikhwafillah, jalan untuk mendapatkan husnul khatimah itu adalah dengan cara mengerjakan dan melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Lakukan kebaikan itu. Maka banyak simpul-simpul kebaikan itu, sangat banyak. Di antara yang sudah disebutkan, ya, dari apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayatnya ini, adalah kita mengikhlaskan ibadah kita karena Allah, mendirikan salat, ya, mendirikan
dan membayar zakat. Dan simpul-simpul kebaikan yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat dia gemetar pulang dari penerima wahyu pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam gemetar. Ya. Lalu ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kalla la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, tidak akan Allah sia-siakan kamu. Tidak akan Allah hinakan kamu wahai suami. Absyir, bergembiralah. Absyir, kata ibunda kita radhiyallahu taala anha. Lalu kebaikan Nabi itu disebut oleh ibunda kita. Di antara simpul kebaikan yang dilakukan oleh Nabi, innaka la tasilur rahim. Engkau suka bersilaturahim. Ini simpul kebaikan yang pertama. Yang kedua, wa tasdaqul haditha. Engkau orang yang jujur di dalam berucap, tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah mengejek dan menghina orang. Ya kan? Kamu orang yang selalu jujur dalam ucapan. Wa tahmilul kalla. Engkau selalu menolong orang. Ya, engkau selalu menolong orang. Kebaikan Nabi SAW. Ya, suka silaturahim, kemudian jujur dalam berucap, suka menolong orang. Wa taksibul ma'dum. Engkau selalu memberi orang yang tak punya. Menolong orang dan selalu memberi orang yang tak punya. Ya. Subhanallah. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqq. Selalu menolong kebenaran dan berada di atas hak. Ini simpul-simpul kebaikan. Makanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah sebutkan jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka itu di sisi Rabb mereka, jannatu 'adan, surga 'adan, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, subhanallah, keindahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini nikmat yang paling luar biasa. Ya, Allah meridhai mereka dan mereka pun meridhai Allah. Inilah yang kita cari, Pak. Ya. Kita ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kita bisa ridha kepada Allah, tapi apakah Allah ridha kepada kita? Jangan kita mengaku diridai Allah, tapi ternyata tidak. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Ya kan? Ternyata hanya dari hati kita yang merasa dia tidak punya perasaan yang sama dengan kita. Ya kan? Kita hanya merasakan, ya kan, perasaan kita saja, tapi ternyata perasaan dia tidak sama dengan perasaan kita. Yang kita inginkan Allah meridai kita. Maka yang kita cari hidup di dunia ini apa? Ridha Allah. Maka disebut oleh para ulama, ya, ridha Allahi ghayatun tudrak. Ridha Allah itu sesuatu yang pasti bisa untuk didapatkan. Waridan nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia mustahil kita untuk mendapatkan. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak itu orang yang ridho, dan sebanyak itu pula orang yang tidak ridho. Banyak orang suka kepada kita, tapi yakinlah mungkin sebanyak itu pula, bahkan mungkin lebih, orang tidak suka kepada kita. Makanya ghayatun nas, ridha nas ghayatun la tudra. Perhatikan ya. Ini kaidah ini. Kalau ridha Allah sesuai dengan perintahnya, agamanya, syariatnya, insyaallah kita akan dapatkan ridha Allah. Jelas alurnya, caranya. Tapi untuk mendapatkan ridha manusia itu mustahil. Ya kan? Terkadang dia sudah ridho, sudah itu berubah aja balik. Itu manusia.
apalagi ingin mendapatkan satu kata dari manusia bahwa kita mendapatkan ridho semua orang tidak mungkin. Maka berlelah-lelah untuk mendapatkan ridho Allah. Berjuanglah untuk mendapatkan ridho-Nya, karena mudah untuk dicapai. Jangan kita habiskan tenaga kita, kekuatan kita untuk mencari ridho manusia. Itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Ya, tidak akan mungkin kita peroleh ridho manusia itu. Maka yang mesti kita cari adalah ridha Allah. Dan mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Ini yang kita ingin dapatkan dalam hidup kita ini. Faradiya anhum bima qamu bihi min maradi. Maka Allah meridai mereka dari apa yang mereka cari dari sisinya. Wa radu an bima adda lahum min anwa'il karamat. Ridhonya Allah ditunjukkan dengan disediakan bagi mereka berbagai macam karamah, ya nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu didapatkan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Maka itu kalau ingin mendapatkan ridha Allah, bangun khasyatullah di dalam dirinya. Ya, harus hadirkan khasyatullah dalam kehidupannya kalau ingin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa ketika kita mempelajari surat Al-Bayyinah ini, maka poin pertama, orang-orang kafir dari Alkitab dan musyrikin, mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan kekufuran kami sampai datang bukti nyata yang jelas. Ya, setelah datang bukti nyata yang jelas, mereka tetap berada di dalam kekufuran mereka. Nah, inilah karakternya. Yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa perpecahan mereka Alkitab itu ketika mereka datang Al-Bayyinah tapi mereka tidak sambut dengan keimanan. Nah, kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikhlaskan ibadah kita kepadanya, dan Allah menyuruh kita untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Lalu kemudian Allah sebutkan dua golongan yang tidak sama. Yang pertama seburuk-buruk makhluk, orang-orang kafir. Yang kedua sebaik-baik makhluk, mereka orang beriman yang disertai dengan amal saleh. Lalu terakhir Allah gambarkan tentang balasan yang Allah berikan kepada mereka mukminin, ya, di mana surga Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir padanya sungai-sungai, dan lebih daripada itu Allah ridha kepada mereka, dan itu adalah bagi orang-orang yang takut kepadanya. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini, dan kita semakin komitmen dalam agama yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar